The Reincarnated Villain Makes the Heroines Tear Fully Book for Forgiveness Chapter 71.1 Bahasa Indonesia. Di dalam gubuk kecil di desa pegunungan biasa, sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang makan siang. Meski makanannya hanya makanan ringan, pasangan dan putra mereka tampak puas. Semuanya tampak sangat nyaman, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lin Yan, Tenggang, dan yang lainnya muncul di luar gubuk jerami pada saat ini. Kapten, pasti ada iblis luar angkasa di dalam gubuk. Tenggang berubah suram saat ia melaporkan. Setelah berpatroli di benua Lingxuan selama beberapa tahun, mereka akhirnya menemukan iblis luar angkasa pada saat ini. Iblis ekstraterestrial memiliki aura aneh yang menyebabkan kekuatan Goddess Blessing di tubuh mereka untuk bergerak dan hampir bocor keluar melalui tubuh mereka yang merupakan tanda iblis ekstraterestrial. Hanya ada satu iblis luar angkasa di dalam, jadi berhati-hatilah untuk tidak melukai 2 lainnya. Lin Yan tampak tenang dan menganggukkan kepalanya sedikit. Di sebelahnya, Tenggang dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa dan hanya bisa menggelengkan kepala dalam diam. Tepat ketika mereka akan bergerak dan menyerang iblis luar angkasa di dalam gubuk, perubahan tiba-tiba terjadi. Di dalam gubuk itu, mata anak kecil itu, yang tampak murni dan polos tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Mereka menemukanku dengan cepat ya, dia mengatakan sesuatu dengan samar-samar. Dengan angin puyuh, anak kecil itu kemudian membuka mulutnya. Mulut merah muda kecil yang awalnya berwarna merah muda kini telah berubah menjadi mulut berdarah dengan taring yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dia menelan orang tua di depannya hanya dengan 1 gigitan pada satu waktu. Suara mengunyah keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, ada genangan darah yang menetes dari sudut mulutnya. Seketika, suasana awal yang nyaman berubah menjadi adegan berdarah. Lin Yan dan yang lainnya terpana oleh perubahan ini sejenak di luar gubuk. Tapi gelombang ki spasial yang mengamuk segera meletus dari tubuh Lin Yan, membungkus gubuk jerami tepat di depannya. Kacing, Lin Yan kemudian tiba-tiba menebang seluruh ruang di sekitar gubuk dengan kekuatan ki ruang dan langsung menghilang bersama dengan gubuk jerami. Layak menjadi kapten, bahkan makhluk abadi tidak bisa dibandingkan dengan teknik perwujudan luar angkasa semacam ini. Tenggang dan yang lainnya berseru kagum dan segera berbalik dan mengejar ke arah tempat napas Lin Yan muncul. Sebelum mereka bisa mencapai tempat Lin Yan dan iblis luar angkasa itu, mereka melihat bahwa ruang itu hancur seperti cermin pecah di area puluhan ribu mil di depan. Semua hukum terus-menerus menyembur keluar dan mengaduk-aduk ruang ini menjadi kacau balau. Di tengah kekacauan ini, Lin Yan dan sosok anak kecil itu melintas. Tenggang dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan di depan mereka, dan bahkan keringat dingin muncul di dahi mereka. Baru saja, jika Lin Yan tidak dengan tegas mengambil iblis luar angkasa ini, mereka takut mereka akan mati setelah pertarungan mereka. Selain itu, mereka merasa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekati pertarungan seperti itu dengan kekuatan mereka. Di benua Lingxuan, semua orang yang awalnya tidak menganggap serius iblis luar angkasa juga tercengang pada saat ini. Menatap layar di langit, masing-masing dipenuhi dengan ketakutan. Apakah iblis luar angkasa dari 10.000 tahun yang lalu benar-benar menakutkan ini? Pada awalnya, tidak ada yang menganggap serius iblis luar angkasa ketika mereka mendengarnya sebelumnya. Semua orang mengira iblis luar angkasa tidak layak disebut. Tapi sekarang, mereka tercengang. Advang Asteris Capsahead. Melihat layar di langit, Lin Feng dan yang lainnya terkejut pada saat ini. Kelompok mereka dianggap sebagai kelompok terkuat dengan basis kultivasi tertinggi di benua Lingxuan. Bahkan kultivator terlemah dalam kelompok mereka adalah orang suci, dan kelompok mereka terdiri dari banyak dewa. Namun meski begitu, melihat pertempuran di layar, mereka semua ketakutan tak terkira. 10.000 tahun yang lalu, bahkan iblis ekstraterestrial acak sebenarnya sangat ganas. Sebelumnya, semua orang telah melihat Lin Yan menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya menjadi setengah langkah abadi dan menghancurkan 6 kerajaan setan besar, membunuh 6 abadi berturut-turut hanya dalam 1 hari. Dan sekarang, Lin Yan di layar telah meningkatkan kultivasinya ke alam abadi setengah langkah sejati, jadi kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia menghancurkan 6 kerajaan iblis besar. Namun, iblis luar angkasa yang bersembunyi di dalam diri seorang anak biasa ini bisa bertarung dengan Lin Yan dan memiliki kekuatan yang sudah sangat dekat dengan ahli alam abadi. Bahkan makhluk abadi di sekitar sini merasa mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan iblis luar angkasa yang begitu menakutkan. Jenderal Tenggang, memang benar bahwa kami salah memahami kamu sebelumnya dan berpikir bahwa kamu melebih-lebihkan kata-kata kamu. Kami tidak menyangka iblis luar angkasa dari 10.000 tahun yang lalu menjadi begitu menakutkan. Sekelompok orang menoleh untuk melihat Tenggang, tetapi mereka melihat bahwa wajah Tenggang sedikit pucat saat ini. Tenggang tampak bodoh menatap layar, bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, kami berutang nyawa padanya. Siapapun dapat melihat situasi di layar. Jika Lin Yan tidak dengan tegas mengambil iblis luar angkasa itu, Tenggang dan yang lainnya tidak akan selamat. Melihat kulit pucat Tenggang, Lin Feng memiliki firasat buruk. Ini dia lagi, Yan Ran dan Ratu Iblis seperti ini sebelumnya. Meratap dalam hatinya, Lin Feng buru-buru berkata, Kakak Tenggang, dia hanya menyelamatkan kalian sekali ini. Tapi kamu dan Ling'er mengikutinya selama puluhan ribu tahun dan berjuang di sisinya. Hutang sudah dilunasi sejak lama. Mendengar kata-kata Lin Feng, kulit Tenggang berubah sedikit lebih baik, itu benar. Selama puluhan ribu tahun ini, kami telah mendukung Kaisar Surgawi dan telah mengalami beberapa pengalaman mendekati kematian. Kami memang tidak berutang padanya lagi. Tenggang, bagaimanapun, suram, pada akhirnya, dia juga memperlakukan kami seperti ini, dan bahkan adik Ling'er menjadi sangat menyedihkan.
Melihat Tenggang bereaksi seperti ini, Lin Feng akhirnya merasa nyaman dan cukup yakin bahwa gambar Kaisar Surgawi yang mengingatkan ini pasti tidak dapat mengubah gelombang. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 71.2 Bahasa Indonesia. Lin Yan masih bertarung dengan iblis luar angkasa ini. Mungkin jika iblis luar angkasa bertemu dengan makhluk abadi lainnya, ia akan selamat. Tapi sekarang, iblis luar angkasa ini bertemu Lin Yan dan akhirnya terkoyak. Yang tersisa hanyalah ki jahat hitam yang terus berguling-guling. Bau kedengkian, keganasan, darah, dan banyak emosi negatif lainnya terpancar dari bola ki jahat ini. Lin Yan meraih bola ki jahat ini dan kembali ke Tenggang dan yang lainnya. Kapten, Tenggang dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan dan menyambutnya. Kekuatan kapten baru mereka jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Lin Yan sedikit mengangguk melambaikan tangannya, mengeluarkan labu yang diukir dengan 8 trigram, dan mengisi masa ki jahat ini di dalamnya. Iblis ekstraterestrial sulit untuk dihancurkan, dan hanya dengan mengirimkannya ke tungku surgawi-surgawi istana surgawi, itu bisa disempurnakan. Faktanya, tungku surgawi-surgawi istana surgawi adalah harta paling berharga yang dibangun untuk memurnikan iblis luar angkasa ini, mirip dengan apa yang dimiliki oleh Raja 7 Iblis Besar Kerajaan. Itu memiliki fungsi insidental untuk melenyapkan iblis ekstraterestrial yang kekuatannya sebanding dengan puncak keabadian. Tenggang dan yang lainnya sangat senang karena mereka juga akan dihargai dengan harta. Jadi setelah mengirim labu dengan ki jahat yang disegel di dalamnya kembali ke istana surgawi, Tenggang dan yang lainnya dengan sengaja mengadakan perjamuan perayaan untuk ini. Tenggang menatap layar di atas kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia ingat dengan jelas bahwa mereka dan Kaisar Surgawi masa depan Lin Yan bersumpah untuk menjadi saudara yang disumpah pada perjamuan perayaan ini di bawah langit dan bumi. Bersumpah untuk menjadi saudara yang disumpah. Kaisar Surgawi, aku ingin tahu apakah kamu masih ingat sumpah itu ketika kamu mengkhianati semua orang nanti. Mata Tenggang dipenuhi dengan kemarahan. Tingkatkan asteris cap sahet. Dalam layar di langit, saat itu malam, cahaya bulan yang terang menyinari tanah. Untuk dapat menangkap iblis ekstraterestrial tingkat immortal puncak kali ini benar-benar sebuah kegembiraan besar. Kita harus merayakannya, cheer. Di dalam halaman kecil biasa, Zuo yang tampak bersemangat dan meraih semangkuk anggur di tangannya. Semua orang di sekitar mengikutinya, bahkan Zhao Linger, seorang wanita, tampak bersemangat saat ini. Lin Yan adalah satu-satunya yang menyaksikan semua ini dengan ekspresi tenang. Selama 100 tahun terakhir, dia sudah terbiasa sendirian, jadi pemandangan yang hidup sebaliknya, membuatnya sedikit tidak nyaman. Kapten, kami memanggang semangkuk untukmu. Jika bukan karenamu kali ini, kami bahkan tidak akan hidup apalagi mengambil pujian. Tenggang meraih mangkuk anggur di tangannya dan menatap Lin Yan. Lin Yan sedikit mengangguk dan dengan santai meraih semangkuk anggur di depannya. Bau anggur yang kuat datang darinya. Anggur jenis ini tidak biasa, tetapi Zuo yang suka meminumnya. Dia menyeduh anggur ini dengan mengumpulkan banyak ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual. Namun meski begitu, Lin Yan tidak terlalu tertarik dengan anggur ini. Selama kekuatan dharmanya diaktifkan, semua anggur yang dia minum ke dalam perutnya akan segera berubah menjadi apa-apa. Jadi, bahkan jika dia diizinkan untuk minum anggur sebanyak lautan, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ayo, minum mangkuk ini. Lin Yan menemani Tenggang dan yang lainnya dan dengan santai meminum semangkuk anggur ini. Sedikit flu segera muncul di wajah Tenggang dan yang lainnya. Hanya Lin Yan yang tampaknya tidak bereaksi. Zuo yang melirik Lin Yan dan segera tidak bisa menahan tawa. Kapten, tidak apa-apa bagimu untuk minum seperti ini, itu hanya membuang-buang anggurku. Mereka dan Lin Yan telah bersama selama beberapa tahun, dan hubungan itu tidak berkarat seperti dulu. Jadi, Zuo yang tidak terlalu keberatan untuk berbicara. Lin Yan memandang Zuo yang dan berkata, tertawa apa? Apakah ada cara lain untuk minum? Tentu saja ada, mata Zuo yang bersinar, dengan bangga berkata, anggur yang kita minum sekarang disebut minuman ilahi. Selama kamu tidak secara aktif menggunakan kekuatan kamu untuk menahan kekuatan anggur, bahkan seorang immortal akan merasa pusing dan menjadi mabuk. Bagaimana kamu bisa menyebutnya minum ketika kamu bahkan tidak merasa mabuk? Kapten, cobalah, kamu akan tahu bahwa apa yang aku Zuo yang katakan bukanlah kebohongan. Mendengar ini, orang lain di sebelah Zuo yang tertawa terbahak-bahak, Zuo yang, kamu melakukannya lagi. Kamu tidak bisa bersaing untuk minum dengan kapten dan menang. Lin Yan memandang Zuo yang dan menggelengkan kepalanya. Dewa memiliki fisik yang hampir abadi, hampir tidak mungkin membuat pemabuk abadi dari altar kecil anggur. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Lin Yan, yang agak penasaran, meraih dan mengambil semangkuk anggur dan mulai meminumnya perlahan. Lin Yan mencoba yang terbaik untuk tidak melawan kekuatan anggur ini. Ketika anggur memasuki perut Lin Yan, kepalanya berdengung, dan dia merasa di luar kendali dan mulai gemetar. Segera, rasa mabuk menyebar di dalam tubuh Lin Yan. Anggur abadi yang diseduh Zuo yang pasti sangat kuat jika bahkan bisa membuat Kaisar Langit mabuk. Aneh, Kaisar Surgawi dan orang-orang ini tampaknya memiliki hubungan yang baik. Kenapa kita hanya mengenal Jenderal Tenggang dan Linger tetapi tidak Zuo Yang dan Su Jingtian? Kaisar Surgawi pasti ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi masa depan mampu melakukan apa saja. Semua orang mulai bergumam. Sementara itu, wajah Tenggang berubah aneh saat dia menatap layar di atas kepalanya. Menonton pemandangan yang nyaman di layar membuatnya merasa seperti kembali ke masa lalu. Saat itu, mereka bahagia dan benar-benar memperlakukan satu sama lain sebagai kerabat terdekat mereka. Alangkah baiknya jika waktu tetap ada pada saat itu. Tenggang menghela nafas dalam hatinya.
Tetapi ketika dia berbalik dan melihat Zhao Linger, yang hanyalah jiwa yang tersisa di depannya, jenis perasaan lembut yang muncul di hatinya segera menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, suara gumaman yang datang dari telinganya membuatnya terlihat sedikit lebih terkendali. Saat itu, Duo Yang dan Su Jingtian meninggal karena dirasuki oleh iblis luar angkasa. Aku tidak pernah curiga tapi, mungkinkah ini berhubungan dengan Kaisar Surgawi? Kecurigaan di hatinya langsung tumbuh. Segera, itu seperti benih yang berakar, bertunas, dan berkembang. Mata Tenggang melintas dengan cahaya yang berapi-api. Mengangkat kepalanya, dia melihat layar di langit. Sekarang saatnya bagi aku untuk melihat baik-baik bagaimana mereka berdua mati. Jika mereka dibunuh oleh Kaisar Surgawi, maka... The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 72 Bahasa Indonesia. Di dalam layar di langit, sosok Lin Yan bergoyang, dan wajahnya memerah. Meskipun penglihatannya menjadi kabur, jauh di lubuk hatinya, dia terjaga. Dengan pikiran, dia bisa menghilangkan pusing ini. Namun, untuk sesaat dia ragu-ragu. Perasaan pusing membuatnya melupakan kesedihan dan kecemasannya. Lin Yan mengerti mengapa banyak manusia suka minum baik saat senang maupun sedih. Mabuk bisa mengurangi kesedihan dan mengalihkan pikiran dari masalah. Terlebih lagi, perasaan bertindak berdasarkan insting semacam ini memang cukup membuat ketagihan. Pada saat ini, Tenggang, Duo Yang, dan yang lainnya, yang juga minum dengan gembira, mulai terhuyung-huyung. Tiba-tiba, Duo Yang terkekeh dan berkata, kita sudah lama berada di pasukan pemburu iblis yang sama, jadi ini semacam takdir. Bagaimana kalau kita bersumpah untuk menjadi saudara seperti manusia fana itu? Tentu, mari kita bersumpah seperti manusia biasa, kita akan menjadi saudara mulai sekarang, berbagi hidup dan mati bersama. Tenggang dan dua pria lainnya setuju. Namun, hanya Zhao Linger yang tidak puas dan berkata, hei, hanya saudara, tidak ada saudara perempuan. Apakah aku Zhao Linger bukan anggota pasukan pemburu iblis? Orang-orang itu memandang Zhao Linger, tersenyum, dan berkata dengan nada meminta maaf, tentu saja, kami tidak akan melupakan sister muda Linger. Baru pada saat itulah Zhao Linger tersenyum, tetapi matanya condong ke Lin Yan di samping dan berbisik bagaimana dengan Kapten. Meskipun masih dalam keadaan mabuk dan bermain-main, ketika ketiga pria itu mendengar kata, Kapten, tanpa sadar mereka bergerak dan hampir bangun. Kapten adalah orang yang kejam yang memusnahkan makhluk abadi di alam sage. Jadi, ketika menghadapi Lin Yan, bahkan Tenggang, yang sudah mencapai alam sage, agak ketakutan. Tenggang ragu-ragu berkata, kamu seharusnya tidak bermain-main dengan Kapten. Zhao Linger melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum main-main, kepribadian Kapten sebenarnya cukup bagus. Jika dia menjadi kakak laki-laki kita akan bahagia di masa depan. Setelah mengatakan itu, Zhao Linger berlari ke Lin Yan dalam beberapa langkah dan menyeret Lin Yan ke dalam percakapan mereka. Kapten, maukah kamu bersumpah dengan kami? Lin Yan yang pusing, secara mengejutkan, menganggukkan kepalanya, tentu. Melihat Lin Yan setuju, Zhao Linger dengan bersemangat menarik Lin Yan dan bergumam, di bawah langit dan bumi, kami bersumpah untuk menjadi saudara dan saudari yang disumpah. Kami tidak akan pernah berpaling di masa depan. Nona Linger membuat kesalahan perhitungan kali ini. Yah, dia tidak akan pernah berpikir bahwa saudara laki-lakinya yang bersumpah ini akan menyakitinya dalam keadaan ini nanti, kan? Sekarang, kecurigaan aku adalah bahwa Duo Yang dan Su Jingtian, keduanya, diam-diam dibunuh oleh Kaisar Surgawi. Di bawah langit dan bumi, jangan pernah berpaling darimu di masa depan. Ya, aku ingin tahu apakah Kaisar Surgawi akan malu nanti ketika dia ingat bersumpah seperti manusia. Seseorang mendengus. Banyak orang di sebelah Lin Feng juga tertawa dan menggelengkan kepala. Bahkan Lin Feng tertawa terbahak-bahak pada saat itu. Kaisar Surgawi dan Tenggang bersumpah, mereka sebenarnya dalam keadaan mabuk. Aku khawatir dia tidak memperlakukan kakak Tenggang dan Nona Linger sebagai saudara dan saudara perempuan di hatinya, jadi dia menjadi sangat kejam nanti. Mengatakan demikian, dia tidak bisa tidak melirik Xiao Yanran di sebelahnya dan diam-diam menambahkan, terlebih lagi, kemudian, Kaisar Surgawi begitu kejam kepada Yanran, yang dia besarkan dengan tangannya sendiri. Belum lagi Broter Tenggang dan sumpah Nona Linger. Sementara itu, menonton adegan Lin Yan dan yang lainnya bersumpah dalam keadaan mabuk di layar, penduduk benua Lingxuan merasa seperti permainan anak-anak dan tidak menganggapnya serius. Di bawah langit dan bumi, jangan pernah berpaling darimu di masa depan. Jiwa sisa Zhao Linger mulai menggumamkan kata-kata ini, menyebabkan jiwanya yang tersisa berkedip untuk sementara waktu dan menjadi tidak stabil, hampir sepenuhnya menghilang. Tenggang bergegas untuk menstabilkan jiwa sisa Zhao Linger dan berteriak, adik perempuan, bukan karena kami menyesal atas apa yang kami lakukan pada Kaisar Surgawi, dialah yang pasti, kamu harus menstabilkan hati dan pikiran kamu, dan tunggu. Untungnya, jiwa sisa Zhao Linger, setelah sekejap, benar-benar menjadi stabil dan tidak menghilang. Melihat ini, Tenggang menghela nafas lega, mengangkat kepalanya lagi, dia melihat layar di langit. Di dalam layar di langit, Lin Yan, Zhao Linger, dan 3 orang lainnya telah selesai membungkuk ke langit dan bumi dan bahkan mulai saling memanggil saudara dan saudari. Bahkan, di antara sedikit dari mereka, usia Lin Yan adalah yang termuda, tetapi Tenggang dan yang lainnya bersikeras menyebut Lin Yan sebagai kakak laki-laki mereka. Secara alami, itu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, siapa yang waras yang berani menyebut orang jahat yang menghancurkan 6 kerajaan iblis besar dalam 1 hari sebagai adik laki-laki mereka? Lin Yan adalah kakak laki-laki, Tenggang adalah saudara laki-laki kedua, Duo Yang adalah saudara ketiga, Su Jingtian adalah saudara keempat, dan Zhao Linger adalah saudara perempuan termuda. Keesokan harinya, Lin Yan terbangun dari keadaan mabuknya dan tercengang mendengar mereka memanggilnya kakak.
Tetapi pada akhirnya, dia diam-diam menerima. Kakak dia belum pernah mendengar kata ini selama bertahun-tahun. Pada awalnya, Sister Xiao Yanran memanggilnya dengan cara ini ketika dia ada di sekitar. Pada hari-hari setelah itu, pasukan pemburu iblis mereka, seperti di masa lalu, terus mulai berpatroli di benua Lingxuan. Dan dengan lapisan tambahan hubungan kakak adik yang terikat, mereka secara alami menjadi lebih dekat. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Hari ini, Lin Yan pergi ke kerajaan 10.000 iblis sendirian. Kerajaan 10.000 setan sekarang dilindungi oleh arai formasi besar 10.000 setan. Dengan demikian, keamanan tidak menjadi masalah. Selain itu, tidak ada lagi 6 kerajaan iblis dan sebagai satu-satunya kerajaan iblis di benua Lingxuan, momentum perkembangannya tak terbendung. Yang lebih mengejutkan Lin Yan adalah bahwa pada tahun-tahun ini, Xiao Bai, yang telah berubah menjadi burung phoenix benar-benar membuat terobosan dan mencapai alam abadi. Bahkan Lin Yan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivasinya. Dengan duduk abadi di tahta kerajaan 10.000 iblis juga dianggap bahwa posisinya telah stabil dan mereka tidak perlu lagi khawatir akan dimusnahkan setiap saat. Tapi sayangnya, bahkan jika kultivasi Xiao Bai memiliki terobosan ke alam abadi, ingatannya masih belum pulih. Lin Yan berdiri di luar negara 10.000 setan, diam-diam melihat kerajaan 10.000 setan yang hidup. Di benua Lingxuan, Ratu Iblis Ni Huang, terperangkap di dalam vas porselen abadi, merasa sedih melihat layar di atas kepalanya. Batu besar, ledakan, api berkobar meletus dari tubuhnya dan mulai menghanguskan vas porselen yang menjebaknya. Tapi sayangnya, vas porselen itu, bagaimanapun, adalah senjata abadi, dan bahkan dia tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Tapi dia memiliki ekspresi gila yang membuat takut orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin, jika Ratu Iblis keluar, dia akan membalas dendam untuk Kaisar Surgawi. Prajurit muda Lin Feng, kita harus membunuh Ratu Iblis saja, meninggalkannya adalah momok. Jika Ratu Iblis menjadi gila, tidak ada dari kita yang bisa hidup damai di masa depan. Suara bergumam dari semua orang mencapai telinga Lin Feng, namun itu membuat wajahnya sulit juga. Jika itu orang lain, dia sama sekali tidak ragu untuk memusnahkan. Tapi Ratu Iblis terlalu cantik. Melihat Ratu Iblis yang gila, Lin Feng berkata, semuanya, jangan khawatir. Setelah jiwa sisa Kaisar Surgawi benar-benar menghilang, aku akan mengambil Ratu Iblis dan meminta berkah dari 5 dewa kuno. Dewa kuno itu akan pasti punya cara untuk menyelamatkan Ratu Iblis yang jatuh. Hanya itu yang bisa dilakukan. Dengan jaminan Lin Feng, kerumunan itu jauh lebih nyaman. Kemudian, Lin Feng melambaikan tangannya, dan senjata abadi lainnya menutupi vas porselen senjata abadi itu agar Ratu Iblis tidak memecahkan vas porselen senjata abadi ini. Jumlah senjata abadi ini membuat banyak orang iri. Dalam layar di langit, Lin Yan tinggal di kerajaan 10.000 iblis selama 2 hari dan kemudian kembali. Tapi yang tidak dia duga adalah, segera setelah kedatangannya, dia akan melihat anggota pasukan pemburu iblis dan Kaisar Surgawi di tempat sementara, pasukan Zenzi, mereka saat ini. Dan sepertinya kekuatan Tenggang, Zhao Linger, dan lainnya disegel, dan sosok mereka berada di tanah. Melihat Lin Yan kembali, mantan Kaisar Surgawi, dengan wajah jelek, adalah orang pertama yang menyambutnya. Lin Yan, apakah ada anggota pasukanmu yang bertingkah tidak normal baru-baru ini? Perilaku tidak normal, Lin Yan memandang mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya dengan curiga. Setelah memindai tempat itu, wajah Lin Yan tenggelam. Apa yang terjadi? Mengapa kamu menangkap semua anak buahku? Seorang abadi di samping mantan Kaisar Surgawi menjawab dengan marah. Lin Yan, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa orang-orang di bawah kamu, Tenggang, diam-diam berkolusi dengan setan luar angkasa, menipu pasukan pemburu iblis di bawah aku ke dalam situasi putus asa dan mengadu mereka semua? Nada abadi ini sedih, napasnya tidak rata, dan dia sangat sedih. Tubuhnya gemetar saat dia melanjutkan, skuad perburuan iblis di bawahku selalu menjadi pasukan pemburu iblis terkuat di Istana Surgawi dengan 7 orang suci. Tapi kali ini, mereka semua musnah karena Tenggang dan yang lainnya dari pasukanmu memberi. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 73 Bahasa Indonesia. Kematian 7 orang suci dalam sekali jalan bukanlah masalah sepele, itu adalah kerugian besar bagi seluruh benua Lingxuan. Selain itu, mereka adalah anggota pasukan pemburu iblis Istana Surgawi yang memiliki bakat luar biasa dan diberkati oleh Dewi. Lin Yan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ada bukti? Mantan Kaisar Surgawi sedikit mengangguk, tentu saja ada. Lin Yan, kami telah menggunakan senjata abadi dan melakukan mundur waktu untuk melihat tindakan Tenggang dan yang lainnya. Untungnya, masalah ini tidak melibatkan kamu. Jika tidak, aku khawatir kami harus menjatuhkanmu sekarang. Senjata abadi Time Rewind memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Jadi, mereka tidak boleh salah. Lin Yan mengerutkan kening saat dia melihat Tenggang dan yang lainnya tergeletak di tanah. Matanya akhirnya tertuju pada Zhao Linger, dan dia berkata, Linger, beritahu kami apa yang terjadi di sini. Zhao Linger menggelengkan kepalanya dan menegur dengan marah, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kami dijatuhkan oleh Kaisar Surgawi dan yang lainnya, kami dianiaya dalam masalah ini. Lin Yan memandang 3 lainnya dan bertanya kepada mereka satu persatu. Namun, jawaban terakhir yang dia dapatkan dari sebagian besar dari mereka mirip dengan jawaban Zhao Linger. Mantan Kaisar Surgawi mengulurkan tangannya, menepuk bahu Lin Yan, dan berkata, Lin Yan, masalah ini sangat penting, aku akan membawa mereka kembali ke Istana Surgawi dan memeriksanya dengan cermat, kamu sebaiknya tinggal di dalamnya untuk mencegah masalah ini melibatkan kamu. Menatap Tenggang dan yang lainnya sejenak, Lin Yan akhirnya mengangguk, oke, aku akan datang ke Istana Surgawi bersamamu.
Melihat Tenggang dan yang lainnya ditahan oleh mantan Kaisar Surgawi dan dibawa ke Istana Surgawi, bahkan Lin Feng, pada saat ini, mau tidak mau menoleh untuk melihat Tenggang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Tenggang, kamu pasti salah dituduh, jadi apa yang terjadi setelahnya?" Melihat layar di atas kepalanya, Tenggang dengan tenang berkata, "Aku dipenjara untuk sementara waktu. Tapi segera, mereka mengangkat kami dari kecurigaan dan membebaskan kami, tapi..." Tenggang menggertakkan giginya sambil melanjutkan, "Tapi hanya aku dan adik Linger yang dibebaskan, yang ketiga dan keempat, keduanya, mati." Apakah mereka mati? Lin Feng dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, meskipun Lin Feng tahu bahwa bertanya tentang masa depan sama saja dengan menggosok garam di luka Tenggang, setelah ragu-ragu sejenak, dia terus bertanya, "Bagaimana mereka mati?" Tenggang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Belakangan aku mengetahui bahwa keduanya meninggal karena setan luar angkasa merasuki mereka. Tetapi ketika aku memeriksa keduanya, aku tidak melihat tanda-tanda setan luar angkasa yang merasuki mereka." Mata Lin Feng berkilat aneh, artinya, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Surgawi, dan masalahnya sendiri agak salah. Tepat setelah dia ditinggalkan sendirian selama 2 hari, sesuatu terjadi pada kalian. Apakah Tuan Surgawi seorang tersangka? Banyak orang di sekitar mengangguk pada spekulasi Lin Feng. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping. Dalam waktu singkat, ayahku akan dibunuh olehnya, dan dia akan menjadi Kaisar Surgawi yang baru. Semua orang menoleh dan melihat orang yang berbicara. Itu adalah Xiao Mei. Pada saat ini, Xiao Mei agak tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap layar di atas kepalanya, dan kerumitan di matanya bisa terlihat. Sekarang di dalam layar di langit, yang muncul adalah pemandangan dari mantan Kaisar Surgawi itu. Namun sayangnya, mantan Kaisar Surgawi akan dibunuh oleh Lin Yan dalam waktu singkat. Saat ini, mungkin ini terakhir kalinya Xiao Mei bisa melihat ayahnya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Mei, Lin Feng bahkan tampak terangkat dan berkata, "Begitu, ini pasti jebakan yang dibuat oleh Kaisar Surgawi untuk menjebak saudara Tenggang dan yang lainnya dan membuat mereka ditangkap oleh mantan Kaisar Surgawi." Apa yang terjadi setelah itu sederhana. Zuo Yang dan Su Jingtian, yang tidak cukup tinggi dalam kultivasi, diam-diam dibunuh oleh Kaisar Surgawi dan dijebak oleh mantan Kaisar Surgawi. Dengan cara ini, Kaisar Surgawi memiliki alasan untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya, sehingga dia bisa membunuh mantan Kaisar Surgawi secara terbuka dan menggantikannya. Mungkin, Kaisar Surgawi sudah memiliki rencana ini ketika dia pertama kali memanfaatkan kemabukannya dan berteman dengan Broter Tenggang dan yang lainnya, dia pasti putus asa. Ini menakutkan. Mengatakan itu, Lin Feng menghela nafas. Orang lain memikirkan kembali apa yang dikatakan Lin Feng, dan sekaligus mereka merasa bahwa ada banyak kebenaran. Kaisar Surgawi dalam deskripsi Lin Feng lebih sesuai dengan citra jahat, Kaisar Surgawi yang licik di dalam hati mereka. Bahkan Tenggang dan Xiao Mei tidak bisa tidak melihat Lin Feng. Dalam layar di langit, adegan berubah lagi. Setelah ditangkap di Istana Surgawi, Tenggang dan yang lainnya dipenjara di tempat terlarang Istana Surgawi. Mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya memeriksa beberapa kali. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa Tenggang dan yang lainnya adalah alasan mengapa pasukan pemburu iblis Istana Surgawi menderita kerugian besar kali ini. Meskipun mereka tidak dapat menemukan ki jahat sedikit pun dari iblis luar angkasa di tubuh Tenggang dan yang lainnya, kejahatan membunuh seluruh pasukan pemburu iblis saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Demi jasa mereka sebelumnya, jangan menyiksa jiwa mereka dan menempatkan mereka langsung ke tungku Surgawi-Surgawi untuk penyempurnaan. Mantan Kaisar Surgawi memutuskan dengan wajah muram di dalam aula Istana Surgawi. Meskipun keputusan untuk mengeksekusi Tenggang dan yang lainnya membuatnya sedih, itu setara dengan menghapuskan 2 pasukan pemburu iblis sekaligus. Selain itu, salah satunya adalah pasukan pemburu iblis terkuat di Istana Surgawi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Kapten kedua regu baik-baik saja. Istana Surgawi tidak tahan dengan kerugian jika bahkan satu Kapten Alam Abadi terbunuh. Dari awal hingga akhir, Lin Yan berdiri diam di bawah dan tidak membela sepatah kata pun kepada Tenggang dan yang lainnya. Tetapi bahkan jika dia membela itu tidak berguna. Dia masih dicurigai sebagai Kapten pasukan, Zenzi. Karena jasa dan koneksi sebelumnya, Lin Yan tidak dipenjara. Jika tidak, Lin Yan juga akan bergabung dengan Tenggang dan lainnya. Lihat, semuanya seperti yang aku katakan. Sambil tersenyum, Lin Feng menatap layar di atas kepalanya dan berkata, jika Kaisar Surgawi tidak merencanakan, dia akan maju sekarang dan membela Broter Tenggang dan yang lainnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, yang hanya membuktikan bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya. Analisis prajurit muda Lin Feng masuk akal. Para kultivator lain di sekitar mengacungkan jempol ke Lin Feng. Di sebelah mereka Tenggang, Xiao Mei, dan bahkan ekspresi Xiao Yanran berubah menjadi jelek. Jika semuanya seperti yang dikatakan Lin Feng, sejak awal Kaisar Surgawi berpikiran dalam dan licik dan tidak menjadi kejam nantinya. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Tearfully Book for Forgiveness Chapter 74 Bahasa Indonesia. Dalam layar di langit, Tenggang dan yang lainnya dipenjara di tempat terlarang Istana Surgawi dengan kultivasi mereka disegel. Mereka tidak sadar pada saat ini. Tenggang, Zuo Yang, Su Jingtian, dan Zhao Linger atas perintah Kaisar Surgawi, segera dimasukkan ke dalam tungku Surgawi-Surgawi. Beberapa jenderal Istana Surgawi, memegang dekrit mantan Kaisar Surgawi, memasuki tanah terlarang dan bersiap untuk mengambil Tenggang dan yang lainnya. Tapi saat mereka hendak pergi, mereka mendengar suara klik. Di atas tanah terlarang ini, retakan besar tiba-tiba muncul. Retakan meluas dan berubah menjadi saluran spasial. Lin Yan, dengan wajah tanpa ekspresi, berjalan keluar. Lin Yan, apa yang kamu inginkan? Jenderal pertempuran Istana Surgawi segera mengenali Lin Yan dan berkata dengan marah.
Melihat Lin Yan masuk tanpa izin ke tempat terlarang Istana Surgawi tanpa izin, mereka tahu Lin Yan datang ke sini tanpa niat baik. Lin Yan menatap jenderal pertempuran ini di bawah dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, muncul di samping mereka dalam satu langkah. Menjangkau, Lin Yan meraih mereka berempat Tenggang dan Zhao Ling'er ke tangannya, dan baru kemudian dia menggelengkan kepalanya, beritahu Kaisar Surgawi, aku akan membawa mereka pergi dulu. Meraih keempatnya, Lin Yan kembali melangkah ke ruang angkasa, dia telah terkoyak dan menghilang. Jenderal pertempuran Istana Surgawi yang tersisa ini menatap dengan mata terbelalak sejenak sebelum mereka dengan bersemangat berkata, cepat pergi dan laporkan berita tentang Lin Yan yang membelot dari Istana Surgawi kepada Yang Mulia Kaisar Surgawi. Mengambil tahanan dari dalam area terlarang Istana Surgawi tanpa izin sama saja dengan pengkhianatan di Istana Surgawi. Tercengang, melihat layar di atas kepalanya, Lin Feng tercengang. Baru saja, dia telah membuat spekulasi yang luar biasa, dan bahkan dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius dalam hal ini. Tapi siapa yang mengira ada sesuatu yang salah sejak awal? Bukankah Tenggang dan yang lainnya dikurung di tempat terlarang Istana Surgawi? Tidak sampai kemudian ketika kesalahpahaman itu diangkat, mereka dibebaskan, kan? Bagaimana ini bisa diselamatkan oleh Kaisar Surgawi? Jika itu masalahnya, maka spekulasinya salah sejak awal. Apakah Tenggang membohongi kita? Lin Feng tidak bisa membantu tetapi melirik Tenggang. Tapi melihat wajah Tenggang yang penuh dengan kekecewaan, dia sepertinya tidak tahu tentang Kaisar Surgawi yang menyelamatkan mereka. Lin Feng, terdiam, hanya bisa mengangkat kepalanya dan terus melihat layar di atas kepalanya. Dalam layar di langit, Jenderal Pertempuran tidak perlu melapor kepada mantan Kaisar Surgawi karena mereka sudah merasakan Lin Yan memasuki tanah terlarang tanpa izin. Dengan wajah pucat, mantan Kaisar Surgawi dan beberapa makhluk abadi berteleportasi ke Istana Surgawi dalam satu langkah. Lin Yan, kamu terlalu mengecewakanku. Dengan mendengus dingin, sosok mantan Kaisar Surgawi tiba-tiba muncul di depan Lin Yan, yang baru saja melarikan diri dari Istana Surgawi. Yang mulia, aku minta maaf. Lin Yan samar-samar menggelengkan kepalanya, dan pola spasial rahasia muncul di tubuhnya, dan dia segera pindah. Tapi sebelum dia mulai bergerak, semua pola spasial misterius di tubuhnya, dalam sekejap tersebar ke udara tipis. Abadi lain, yang muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Lin Yan, kamu adalah jenderal pertempuran nomor 1 di Istana Surgawi. Sudahkah kamu berpikir jernih tentang konsekuensi menyambar orang dari tanah terlarang? Saat abadi ini berteriak dengan dingin dalam kemarahan, satu persatu, banyak ahli abadi mengelilingi Lin Yan. Pada saat ini, beberapa ahli abadi top dari Istana Surgawi mengungkapkan diri mereka di sekitar Lin Yan dan menghalangi jalannya. Mantan Kaisar Surgawi berjalan dengan wajah sedih. Lin Yan, kamu memiliki masa depan yang cerah. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku tidak akan lagi sopan jika kamu bersikeras membawa mereka pergi secara paksa. Tatapan Lin Yan menyapu banyak makhluk abadi di sekitar dan matanya akhirnya mendarat di mantan Kaisar Surgawi. Yang mulia, aku minta maaf. Wajah mantan Kaisar Langit berubah jelek, dan dia mulai marah. Kenapa? Lin Yan, mungkinkah kamu ada hubungannya dengan masalah ini ketika Tenggang dan yang lainnya membunuh pasukan berburu iblis Qian? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi mereka memanggilku kakak laki-laki. Aku akan selalu menjadi kakak laki-laki mereka. Sebagai kakak laki-laki, aku harus selalu menjaga adik-adikku. Dengan suaranya yang diturunkan beberapa poin, Lin Yan melanjutkan, selain itu, mereka terus mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, sebagai kakak laki-laki mereka. Jika bahkan aku tidak mempercayai mereka, lalu siapa yang akan mempercayai mereka? Jadi aku harus membawa mereka pergi dan mencari tahu kebenarannya. Kata-kata Lin Yan membuat marah Kapten Pasukan Iblis Qian, dan dia dengan tegas berteriak, Lin Yan, kebenarannya sudah terungkap. Mengapa kamu bertahan dalam obsesimu? Melirik keabadian ini, Lin Yan, dengan tangannya, memotong ruang dan memasukkan Tenggang dan yang lainnya ke dalam. Baru saat itulah dia melihat mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya. Ada 6 makhluk abadi yang mengelilingi mereka dalam kelompok dari semua sisi. Aura yang kuat terasa seperti ruang yang diliputi oleh tekanannya, memancarkan ledakan suara rendah. Angin bersiul ke arah Lin Yan, meniup jubahnya. Menghadapi 6 abadi secara langsung, Lin Yan berkata dengan lembut, kalau begitu, ayo bertarung. Tapi mereka memanggilku kakak, aku akan selalu menjadi kakak mereka. Sebagai kakak aku harus selalu menjaga adik-adik. Melihat layar di atas kepalanya dan menonton Lin Yan sendirian menghadapi 6 abadi dengan wajah lurus demi mereka, Tenggang, yang selalu memiliki pandangan tegas pada saat ini, tidak bisa menahan air mata. Kakak, kami juga selalu ingin memanggilmu kakak. Kami selalu memperlakukanmu sebagai satu, tetapi kamu tidak sama saat itu. Sebuah suara mendesis keluar dari mulut Tenggang. Orang-orang di sekitar Tenggang menghela nafas dalam hati mereka melihatnya. Memang, jika mereka digantikan oleh saudara laki-laki yang rela berjuang untuk mereka, mereka juga akan meneteskan air mata. Sayangnya, Kaisar Surgawi berubah. Dia tidak sama seperti saat itu. Mereka pernah bersumpah saudara tapi sekarang berpisah dan bahkan berbalik melawan satu sama lain. Ikatan persaudaraan yang mereka jalani menjadi lemah. Dibandingkan dengan Lin Feng dan desahan orang lain, sebagian besar kultivator di benua Lingxuan sekarang melihat layar di atas kepala mereka dengan mata bersinar. Kaisar Surgawi saat ini dan sebelumnya sedang berduel, yang merupakan pemandangan langka untuk disaksikan. Pada saat pemerintahan mantan Kaisar Surgawi, Istana Surgawi hanyalah salah satu dari banyak kekuatan di benua Lingxuan, jadi jelas kekuatan mantan Kaisar Surgawi seharusnya sangat rata-rata.
Memang, alasan mengapa Istana Surgawi kemudian menjadi begitu kuat menekan sekte besar benua Lingxuan selama puluhan ribu tahun. Mereka tidak berani mengangkat kepala karena Kaisar Surgawi saat ini. Kalau begitu, bukankah mantan Kaisar Surgawi akan dihancurkan dalam pertempuran ini? Bukankah ini sepihak? Tidak mudah untuk mengatakannya. Pertama, mantan Kaisar Surgawi memiliki pembantu di sekelilingnya. Kedua, Kaisar Surgawi kita sekarang hanya berada di alam abadi setengah langkah, yang perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan seorang abadi tua seperti mantan Surgawi. Kaisar. Semua orang mulai mendiskusikan hasil dari pertempuran ini. Bagaimanapun, itu adalah waktu bagi Kaisar Surgawi saat ini untuk membunuh mantan Kaisar Surgawi di depan umum. Dalam layar di langit, Lin Yan menghadapi 6 abadi sendirian. Selain itu, 6 abadi ini adalah ahli teratas dari Istana Surgawi. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di benua Lingxuan, mereka semua dianggap eksistensi yang kuat. Sebelum mereka mendekat, lingkaran kekuatan hukum terus-menerus bergegas menuju Lin Yan seperti lingkaran ombak. Kematian, kehancuran, kekacauan. Kekuatan itu penuh dengan kehancuran dan hampir merobek tubuh Lin Yan menjadi berkeping-keping. Ini masih merupakan efek dari mereka yang tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Wajah mantan Kaisar Surgawi itu biru. Dia masih ingin memberi Lin Yan kesempatan. Lin Yan, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Serahkan mereka, dan kita bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Lin Yan tidak berbicara, dan kekuatan hukum mulai muncul dari tubuhnya. Meskipun dia bukan immortal sejati, setengah langkah abadi, kekuatan hukum yang dia kuasai sama kuatnya dengan satu. Belum lagi, Lin Yan telah membunuh beberapa dewa ketika dia berada di alam abadi setengah langkah. Melihat Lin Yan bertahan, mantan Kaisar Surgawi akhirnya berhenti bersikap lembut. Bergeraklah, serang Lin Yan dan cobalah, tidak membunuhnya. 5 abadi lainnya menerima perintah dari mantan Kaisar Surgawi, sosok mereka melintas dan mereka mengeluarkan berbagai senjata abadi dan mengepung Lin Yan. Berdiri di samping, mantan Kaisar Surgawi menyaksikan pertempuran di depannya dengan mata dingin. Kekuatan Lin Yan membuatnya takut, dengan alam abadi setengah langkahnya, dia bisa menahan serangan 5 makhluk abadi. Tetapi semakin dia berpikir, semakin sedih perasaan mantan Kaisar Surgawi itu. Lin Yan seharusnya menjadi masa depan Istana Surgawi, tetapi setelah pertempuran hari ini, kejeniusan Istana Surgawi ini, dia takut, harus jatuh seluruhnya. Berdiri di sela-sela menonton pertempuran untuk waktu yang lama dan menyimpulkan bahwa bahkan 5 abadi tidak memiliki cara untuk mengalahkan Lin Yan, mantan Kaisar Surgawi tidak bisa duduk diam. Aura mawar abadi dari tubuhnya. Aura ini secara bertahap melangkah ke alam abadi setengah langkah dan kemudian ke alam abadi. Jelas bahwa mantan Kaisar Surgawi telah naik ke alam abadi dari alam abadi setengah langkah dia. Kekuatan tempurnya sudah jauh melampaui immortal. The Reincarnated Villain Makes the Heroine Stay Fully Booked for Forgiveness Chapter 75 Bahasa Indonesia. Aura mantan Kaisar Surgawi melonjak dan dia mengarahkan jarinya ke Lin Yan. Segera, Lin Yan mengalami pukulan berat, dan retakan muncul di tubuhnya seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Meski begitu, Lin Yan tampak tenang, dan dengan lambaian tangannya, dia secara paksa menyembuhkan retakan di tubuhnya. Tubuh abadi-abadi, ini adalah teknik rahasia dengan kekuatan pemulihan yang luar biasa di benua Lingxuan. Saat ini, Lin Yan sedang menggunakan ini. Tidak hanya itu, banyak klon tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Yan. Klon yang menyerupai avatar ini menerkam makhluk abadi ini. Sementara klon ini terjerat dengan keabadian, Lin Yan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dalam satu napas, ia melarikan diri dari situs. Baru kemudian retakan spasial muncul, dan dia menghilang. Melihat Lin Yan melarikan diri di bawah hidung semua orang, Dewa Istana Surgawi meraung dengan marah. Yang mulia, mari kita segera menyusulnya. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur hari ini. Tanpa diduga, mantan Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengejarnya. Meskipun Lin Yan adalah setengah langkah abadi, jika dia bertarung denganmu, dia akan bisa membunuh setidaknya setengah darimu. Palace tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Kehilangan 2 atau 3 abadi dalam satu napas bisa menjadi patah tulang. Belum lagi, mereka adalah satu-satunya elit Istana Surgawi. Setelah mantan Kaisar Surgawi membujuk para abadi lainnya, dia segera terlihat serius. Dia melanjutkan, tentu saja, masalah ini tidak dapat dibiarkan seperti ini. Segera keluarkan dekret kekaisaran bahwa Jenderal Pertempuran Istana Surgawi, Lin Yan, membelot ke Istana Surgawi. Semua orang yang menangkapnya dapat datang ke Istana Surgawi sebagai gantinya, untuk imbalan. Meskipun orang-orang abadi di sekitar enggan, mereka juga tahu bahwa cara mantan Kaisar Surgawi menangani kasus ini adalah yang paling tepat dalam situasi saat ini. Tentu saja, dengan mantan Kaisar Surgawi akhirnya memberikan dekretnya, tidak ada yang akan menanyainya. Kekuatan Lin Yan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi puncak. Di seluruh benua Lingxuan, kecuali untuk kekuatan alam setengah langkah immortal seperti mantan Kaisar Surgawi, mereka bukan lawannya, apalagi menangkapnya. Alam abadi setengah langkah, astaga, kekuatan mantan Kaisar Surgawi sangat menakutkan. Luar biasa, aku pikir kekuatan mantan Kaisar Surgawi lemah, jadi dia dibunuh oleh Kaisar Surgawi saat ini. Di luar jangkauan aku bagaimana mantan Kaisar Surgawi terbunuh nanti. Pada saat ini, seluruh benua Lingxuan berdengung dengan kegembiraan. Tidak ada yang menyangka mantan Kaisar Surgawi dari 10.000 tahun yang lalu menjadi sangat kuat. Selama 10.000 tahun ini, kesan semua orang tentang mantan Kaisar Surgawi hanyalah salah satu yang dipenggal di antara Kaisar Surgawi, yang menyebabkan semua orang berpikir bahwa mantan Kaisar Surgawi akan sangat biasa saat itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa dipenggal oleh Kaisar Surgawi saat ini, yang hanya abadi 10.000 tahun yang lalu?
Tapi sekarang, pemandangan di layar benar-benar membalikkan kesan mereka tentang mantan kaisar surgawi di hati mereka. Benar saja, tidak ada dari mereka yang bisa menjadi kaisar surgawi yang lemah. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Melihat layar di atas, Lin Feng dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Sejujurnya, mereka juga tercengang, seperti orang lain, melihat kekuatan mantan kaisar surgawi. Dalam kelompok mereka, Lin Feng adalah yang terkuat di alam abadi. Dia masih relatif pendek dari Half Step Eternal Realm. Jika mantan kaisar surgawi bangkit, hanya dengan mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menghapus aliansi anti-kaisar surgawi mereka. Sebelumnya, mereka, seperti orang lain di benua Lingxuan, berpikir bahwa mantan kaisar surgawi terbunuh karena dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang, mereka tercengang. Saudari Xiao Mei, apakah kekuatan ayahmu benar-benar menakutkan ini? Lin Feng bertanya pada Xiao Mei dengan senyum sinis. Melihat layar di atas, Xiao Mei sekarang tercengang melihat ayahnya menunjukkan kehebatannya yang luar biasa. Dia tahu ini mungkin terakhir kalinya ayahnya muncul, dan dia akan dibunuh segera setelahnya. Mendengar kata-kata Lin Feng, Xiao Mei bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata, jadi bagaimana jika dia seorang kultivator alam abadi setengah langkah? Dia masih dipenggal di depan umum, bukan? Mendengar kata-kata Xiao Mei, kerumunan di sekitarnya merasa sedikit menyeramkan. Mantan kaisar surgawi, meskipun galak dipenggal oleh kaisar surgawi di depan umum. 10.000 tahun yang lalu, kaisar surgawi saat ini sangat ganas saat itu tetapi masih tidak bisa menyeberang ke alam abadi seperti mantan kaisar surgawi. Tapi tetap saja, kaisar surgawi dari 10.000 tahun yang lalu berhasil membunuh mantan kaisar surgawi yang berada di alam abadi setengah langkah. Bagaimana dengan 10.000 tahun kemudian? Untungnya, kaisar surgawi dipenjara di dalam cermin harta karun Linglong dan terbunuh. Jika tidak dengan kekuatannya yang mengerikan, siapa yang bisa melawannya? Kerumunan bergumam pada diri mereka sendiri. Tenggang ada di samping, melindungi sisa-sisa jiwa Zhao Ling'er. Meskipun air matanya telah mengering, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas dengan sedih. Adegan di layar dan ingatannya terlalu berbeda. Dia hanya ingat bahwa setelah dia bangun, dia berada di area terlarang Istana Surgawi, dan kemudian tidak lama setelah itu, Kaisar Surgawi muncul, dan segera, mereka bertiga meninggalkan Istana Surgawi. Tapi sekarang, adegan di layar benar-benar berbeda dari apa yang dia ingat. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apakah benar-benar, seperti yang dikatakan Lin Feng, Kaisar Surgawi menyelamatkan kita untuk beberapa plot, dan untuk plot ini, bahkan kakak ketiga dan kakak keempat dibunuh oleh Kaisar Surgawi? Tenggang menatap layar di atas dengan tatapan mematikan. Lin Yan membawa mereka dan melarikan diri dari mantan kaisar surgawi dan yang lainnya. Selanjutnya, itu seharusnya menjadi adegan di mana kakak ketiga, Duo Yang dan kakak keempat Su Jingtian terbunuh. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 76 Bahasa Indonesia. Lin Yan, kamu telah membelot ke Istana Surgawi. Sebagai ganti Istana Surgawi, kami akan menjatuhkanmu hari ini. Lin Yan, yang baru saja membawa Tenggang dan yang lainnya pergi dan melarikan diri dari tangan mantan kaisar surgawi, segera diblokir oleh kelompok abadi lainnya di jalan. Selain itu, makhluk abadi ini menyembunyikan aura mereka, sehingga mustahil untuk mengetahui siapa mereka. Lin Yan curiga ketika sekelompok makhluk abadi yang aneh menghalangi jalan, tetapi saat berikutnya, wajahnya menjadi tidak sedap dipandang saat dia merasakan aura iblis luar angkasa yang kuat dari makhluk abadi ini. Kamu berada di alam abadi namun kamu berkolusi dengan iblis luar angkasa. Lin Yan bertanya sambil meringis. Mendengar kata-kata Lin Yan, seorang abadi di antara mereka tertawa terbahak-bahak. Lin Yan, jadi bagaimana jika kita bekerja untuk iblis luar angkasa? Jika bukan karena mereka kita tidak akan pernah bisa membuat terobosan ke alam sage dan mencapai alam abadi. Beberapa makhluk abadi lainnya di sekitar juga mengangguk. Para makhluk abadi ini mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit karena bekerja untuk iblis luar angkasa. Terobosan dari sage ke alam abadi adalah rintangan paling menantang bagi banyak kultivator top karena mereka telah berhasil dalam perpaduan surgawi dan bumi. Namun, banyak yang tidak berhasil, sehingga mereka jatuh pada level ini. Dengan bantuan kekuatan iblis luar angkasa, makhluk abadi di depannya ini mendapat terobosan dari Sein Realm. Oleh karena itu, mereka tidak hanya takut pada iblis luar angkasa sedikit pun, tetapi mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan penyembahan. Bodoh, mereka sangat bodoh. Melihat makhluk-makhluk abadi ini bekerja untuk iblis luar angkasa di depannya, ekspresi Lin Yan menjadi dingin. Menjadi anggota pasukan pemburu iblis selama bertahun-tahun, dia secara alami belajar tentang iblis luar angkasa ini. Mereka memiliki ki jahat yang padat. Selama seseorang terinfeksi dengan ini, meskipun mereka menuai beberapa keuntungan pada awalnya, dalam jangka panjang, karena ki jahat semakin kuat, tuan rumah akan terpengaruh dan mulai berubah menjadi boneka tanpa kemanusiaan. Iblis ekstraterestrial kemudian akan mengendalikan mereka sebagai boneka. Boneka ini akan mulai kehilangan kesadaran dan kewarasan. Bekerja untuk iblis ekstraterestrial mirip dengan meminta kulit harimau. TL, meminta kulit harimau sama dengan dikutuk. Orang-orang abadi yang muncul di hadapan Lin Yan begitu terpesona oleh kekuatannya sehingga mereka lupa betapa menakutkannya iblis luar angkasa itu. Mati, Lin Yan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan makhluk abadi ini yang secara bertahap kehilangan diri mereka sendiri. Dia ingin membunuh masing-masing dari mereka, tidak seperti sebelumnya ketika dia hanya bertarung dengan Dewa Istana Surgawi. Dia bermaksud untuk membunuh makhluk abadi ini dalam sekejap tanpa reservasi sedikit pun sekarang. Melihat Lin Yan membunuh yang abadi dan mengekstrak iblis luar angkasa darinya, sisanya melarikan diri dengan berantakan. Sebelum Lin Yan bisa bernapas, beberapa iblis luar angkasa yang memancarkan aura jahat yang kuat mengelilinginya lagi dan dibunuh olehnya dalam waktu singkat.
Pemandangan seperti itu terjadi di bulan berikutnya hampir setiap hari. Meskipun Lin Yan kuat, di bawah pengepungan terus-menerus oleh iblis luar angkasa ini dan boneka abadi mereka, auranya mulai melemah seiring berjalannya waktu. Di dalam benua Lingxuan, jadi masih banyak yang harus dilalui saat itu. Teng Gang mendongak dengan tidak percaya karena ini sangat berbeda dari apa yang dia ingat. Di sisi lain, terbukti bahwa para kultivator lain dari benua Lingxuan telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. 10.000 tahun yang lalu, sebenarnya ada begitu banyak kultivator tingkat tinggi di benua Lingxuan yang bekerja dengan iblis luar angkasa. Mereka pantas mati. Semua orang tahu betapa menakutkannya iblis luar angkasa, tetapi masih ada kultivator yang tidak bisa menahan godaan dan memilih untuk berkolusi dengan iblis luar angkasa. Dari sudut pandang melenyapkan iblis luar angkasa saja, Kaisar Surgawi telah melakukan banyak hal untuk benua Lingxuan. Apakah kalian tidak menemukan sesuatu yang aneh? Kaisar Surgawi telah melarikan diri selama sebulan, tetapi kemanapun dia pergi, iblis luar angkasa itu dapat menunjukkannya dengan tepat. Bagaimana mungkin? Lin Yan mengganggu hukum di sekitar dirinya dan dengan sengaja menyembunyikan auranya, membuatnya sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan cermin pengamatan surga Istana Surgawi tidak dapat menemukannya dengan mudah. Tapi iblis luar angkasa itu muncul di hadapannya seolah-olah mereka mengikuti jejak Lin Yan. Selama Lin Yan berhenti, mereka akan segera muncul di hadapannya. Adegan aneh ini membingungkan banyak orang. Adv asterisk chapter area available. Bahkan para kultivator biasa yang menonton adegan itu dapat menemukan iblis luar angkasa ini tidak normal. Lin Yan secara alami juga menemukan sesuatu yang salah sejak lama. Setan luar angkasa ini tahu terlalu banyak tentang keberadaannya. Tidak peduli di mana Lin Yan bersembunyi, mereka bisa menemukannya pada upaya pertama. Karena itu, Lin Yan dipaksa ke dalam penampilan saat ini dengan nafas yang melemah. Lagi pula, bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa melawan iblis luar angkasa tanpa istirahat. Mungkinkah iblis ekstraterestrial ini menguasai semacam teknik pelacakan kuat yang belum pernah kudengar? Apakah iblis ekstraterestrial bahkan memiliki kemampuan itu? Setelah melarikan diri dari sekelompok iblis luar angkasa lagi, Lin Yan membuat perhitungan di dalam hatinya. Tiba-tiba, kulitnya sedikit berubah, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah gerakan besar dan mendarat di gunung, Lin Yan melepaskan 4 orang yang dia simpan di ruang terpisah di tubuhnya. Teng Gang dan Zhao Linger masih dalam kondisi tidur nyenyak. Tatapan Lin Yan terus menyapu mereka, dan pada saat yang sama, dia mulai menjalankan teknik pelacakan iblis secara perlahan. Dengan bantuan teknik Devil Tracking, ia mulai merasakan aura iblis ekstraterestrial pada tubuh Teng Gang. Dia akhirnya mulai mencurigai kita. Melihat layar di atas, Teng Gang hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, melihat Lin Yan menyelamatkan mereka semua tanpa ragu-ragu dan bahkan berkata di depan umum, aku adalah kakak laki-laki mereka. Bahkan jika aku tidak mempercayai mereka, lalu siapa lagi? Dan semacamnya, dia tergerak. Tetapi pada saat ini, melihat Lin Yan mulai meragukan mereka, Teng Gang merasa sedih. Tampaknya kakak laki-lakinya ini tidak pernah benar-benar mempercayai mereka bahkan di masa lalu. Melihat wajah Teng Gang menjadi jelek, Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Teng Gang, Kaisar Surgawi sebenarnya curiga pada kalian dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jangan ambil hati, terlebih lagi, kamu ketidakbersalahan telah lama dikonfirmasi. Kultivator lain di sekitar mulai menghibur Teng Gang. Kulit Teng Gang berubah jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur ini. Mereka yang tidak bersalah akan tidak bersalah. Saat itu kami memang dituduh salah, tidak ada keraguan tentang itu. Teng Gang mengangguk sedikit. Adv asterisk chapter tersedia. Dalam layar di langit, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tepat ketika Lin Yan memindai Teng Gang dan beristirahat, dia mendeteksi aura iblis surgawi ekstraterestrial. Teng Gang dan Zhao Linger membuka mata mereka secara bersamaan. Kakak laki-laki, Zhao Linger memiliki senyum yang menyenangkan di wajahnya. Setelah memanggil Lin Yan, dia perlahan bangkit dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum, dan setengah dari tubuhnya bersandar padanya. Kakak, di mana kita? Suara Zhao Linger manis dan memualkan. Merasakan kelembutan yang berasal dari tubuh Zhao Linger, wajah Lin Yan mulai berubah aneh. Baru saja, dia tidak menemukan sedikit pun aura iblis luar angkasa pada Zhao Linger dan Teng Gang, tapi ada yang salah dengan sikap Zhao Linger saat ini. Di masa lalu, Zhao Linger menyenangkan dan imut, tetapi Zhao Linger saat ini memancarkan pesona iblis. Linger, apakah kamu belum pulih? Lin Yan memandang Zhao Linger dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi wajahnya berubah drastis. Lin Yan tiba-tiba berbalik, dan yang muncul di depannya adalah Teng Gang dengan senyum jahat di wajahnya, memegang kepala Zuo Yang dan Su Jingtian. Lin Feng, kultivator lain dari benua Lingxuan. Teng Gang, ini tidak benar, ada yang sangat salah. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 77 Bahasa Indonesia. Lin Feng dan yang lainnya menoleh dan menatap Teng Gang dengan aneh. Jika bukan karena fakta bahwa wajah Teng Gang sudah pucat pasi saat ini, mereka akan bertanya kepadanya, apakah ini yang dia katakan tentang tidak bersalah? Dia tidak bersalah, pantatku. Meskipun mereka adalah saudara angkatnya, Teng Gang tidak ragu untuk membunuh mereka, dan dia bahkan memegang kepala mereka yang terpenggal dengan tangannya. Pada saat ini, pandangan semua orang telah terbalik, dan tatapan ke arah Teng Gang menjadi aneh, dan bahkan mereka mewaspadainya sekarang. Sejujurnya, jika bukan karena gambar memori yang diungkapkan oleh sisa jiwa Kaisar Surgawi, mereka akan berpikir bahwa orang jujur seperti Teng Gang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Semua orang hampir mengubah Kaisar Surgawi menjadi kambing hitam, tetapi pada akhirnya mereka menjadi badut.
Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, Tenggang sedang tidak ingin memperhatikan saat ini. Menatap layar di atas, Tenggang menjadi pucat saat dia melihat dirinya tersenyum sinis dan memegang kepala terpenggal Zuo Yang dan Su Jingtian di tangannya, dan seolah-olah itu tidak cukup, dia bahkan menusukkan pedang tajam ke hati mereka dan memar di sekujur tubuh mereka. Apakah kakak laki-laki tetua ketiga dan keempat benar-benar dibunuh olehku? Tiba-tiba, rasa pusing menyerang pikiran Tenggang. Di masa lalu, Tenggang memiliki kecurigaan tentang kematian Zuo Yang dan Su Jingtian, dan dia bahkan curiga bahwa Kaisar Surgawi pasti telah membunuh mereka. Tapi, tidak sekalipun dia berpikir dia membunuh saudara-saudaranya yang bersumpah. Tenggang berbagi persahabatan yang hebat dengan Zuo Yang dan Su Jingtian, di antara semua anggota pasukan pemburu iblis lainnya, sementara Lin Yan dan Zhao Linger bergabung dengan mereka kemudian. Namun, dialah yang membunuh keduanya dengan tangannya sendiri. Tenggang menyemburkan seteguk darah segar dari mulutnya. Pada saat yang sama aura di tubuh Tenggang tiba-tiba berkedip, dan auranya menjadi tidak stabil. Bahkan orang banyak di sekitarnya dapat melihat bahwa hati Dao yang hampir sempurna yang muncul dari tubuh Tenggang langsung hancur pada saat ini. Saat hati Dao hancur, aura Tenggang tiba-tiba jatuh dari alam immortal ke alam sage. Jika ranah Tenggang terus turun pada tingkat ini, basis kultivasinya akan hilang sepenuhnya, dan dia akan menjadi lumpuh. Ketika Lin Feng melihat ini, dia menjadi cemas karena Tenggang selalu menjadi pendukung lamanya. Melihat betapa menyedihkannya Tenggang, dia mencoba membujuk, kakak Tenggang, pasti ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Mungkin Kaisar Surgawi sedang bermain trik, jadi kamu tidak boleh menyerah. Belum lagi, masih ada Nona Linger yang membutuhkan perawatanmu. Betul sekali, suster muda Linger. Wajah Tenggang sudah berubah pucat seolah-olah kematian telah memeluknya, tetapi ketika dia mendengar kata Linger, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Kebetulan ketika ranah Tenggang jatuh, fragmen jiwa Zhao Linger juga menjadi terus-menerus mengejutkan, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Meskipun seluruh wajah Tenggang berkerut saat dia meringis kesakitan dan hatinya mati rasa, ketika dia melihat Zhao Linger, dia menenangkan diri dan mengeluarkan beberapa harta yang menenangkan jiwa dan membantu Zhao Linger menstabilkan jiwanya. Adik Linger, setelah aku menyembuhkanmu, aku secara pribadi akan mengunjungi makam kakak ketiga dan kakak keempat dan mengambil nyawaku. Tenggang berkata saat air mata mengalir di wajahnya. Ketika Lin Feng mendengar kata-katanya, dia ingin mengatakan sesuatu dan membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika adegan tadi hanya dilihat oleh mereka sendiri, Lin Feng masih bisa menemukan cara untuk menenangkan orang banyak dan merahasiakan masalah ini. Tapi sekarang, seluruh penduduk benua Lingxuan telah melihat Tenggang membunuh saudara angkatnya. Jika Tenggang tidak mati, orang lain akan menunjukkan masalah ini dan bahkan membawa reputasi buruk membunuh saudara angkatnya. Tapi, ini saja sudah mengancam jiwa orang saleh seperti Tanggang. Aku hanya bisa menunggu kakak Tenggang tenang sebentar, dan kemudian aku akan membujuknya dengan benar. Lin Feng bergumam pelan. Tapi dalam hati Lin Feng, dia sudah menyerah pada Tenggang. Tenggang sebenarnya berada di alam abadi dan memiliki reputasi tinggi di antara banyak kultivator di Istana Surgawi. Ganteng seperti itu layak untuk ditarik, tapi bagaimana dengan sekarang? Tenggang yang sekarang memiliki hati Dao yang hancur, telah jatuh ke alam sage, dan tidak sebanding dengan energinya. Di dalam layar di langit benua Lingxuan, Lin Yan secara alami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi menatap Tenggang di depannya, wajah Lin Yan tidak sedap dipandang saat ini. Adegan di mana Tenggang sendiri membunuh Zuo Yang dan Su Jingtian telah menyebabkan matanya menjadi marah. Tenggang, ada apa denganmu? Lin Yan berteriak marah pada Tenggang. Tentu saja, itu karena mereka menjadi budak dari iblis ekstraterestrial kita. Di samping Lin Yan, tawa lembut terdengar. Tubuh Zhao Linger, yang telah berubah menyerupai ular kecil pada saat ini, membungkus Lin Yan seluruhnya. Namun, sepasang mata Zhao Linger telah berubah menjadi warna hitam pekat dan Tenggang, yang berada di depan Lin Yan, tampak serupa. Iblis luar bumi, Lin Yan mengeluarkan 3 kata ini dari mulutnya. Pada saat yang sama, Lin Yan juga menambahkan dengan curiga, tidak mungkin aku telah menggunakan teknik pelacakan iblis dan tidak menemukan kehadiran aura iblis luar angkasa pada kalian. Lin Yan menatap Tenggang, melanjutkan, iblis luar bumi hanyalah sekumpulan ki jahat. Tidak mungkin ia memiliki kesadaran yang terjaga untuk berkomunikasi denganku. @v * chapter area available. Bodoh, sebelum Lin Yan menyelesaikan kalimatnya, Tenggang, yang berada di sampingnya, mengungkapkan senyum dingin, kami, iblis luar angkasa, telah menginvasi benua Lingxuan selama ratusan juta tahun. Kamu para kultivator telah menciptakan banyak cara untuk menargetkan kami, tapi kamu tidak bisa mengalahkan kami sejauh ini. Sekarang, kami sedikit berevolusi. Wajah Lin Yan muram saat dia perlahan berkata, jadi, inilah alasan teknik pelacakan iblisku, tidak dapat menemukanmu. Itu wajar, mulai hari ini dan seterusnya, semua caramu untuk mencari iblis luar angkasa akan benar-benar tidak valid. Kemudian, dengan ekspresi sombong, Tenggang menambahkan, selain itu, kami, iblis luar angkasa, mengendalikan kamu di bawah kepemimpinan iblis tanpa fase. Iblis tanpa fase, Lin Yan diam-diam membuat catatan di benaknya. Zhao Linger membungkus tubuh Lin Yan di sekelilingnya dan menempelkan bibir merahnya ke telinga Lin Yan, dia berkata, Lin Yan, di seluruh Lingxuan, Raja Iblis tanpa fase menyukai tubuhmu. Jadi, kamu, lebih baik patuh menyerah dan menjadi bagian dari kita. Lin Yan menoleh dan hampir berhadapan dengan Zhao Linger. Melihat wajah yang familiar di depannya, ekspresi Lin Yan, bagaimanapun, benar-benar tenang pada saat ini. Aku telah mempelajari beberapa iblis luar angkasa, dan mengetahui bahwa kekuatan kamu berasal dari kejahatan dan kekacauan kamu. Tapi, meskipun kamu telah berevolusi sekarang, kamu telah menjadi lebih seperti makhluk biasa.
Bagimu, evolusi ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Ketika Tenggang dan Zhao Ling'er mendengar kata-kata Lin Yan, ekspresi mereka berubah. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Yan membebaskan dirinya dan berkata dengan dingin pelan, aku bisa menebak, meskipun kamu memiliki kebijaksanaan dan aura kamu telah menjadi halus, kekuatan kamu telah menurun, artinya, kamu hanya bisa mengerahkan kekuatan tubuh tuan rumah itu sendiri pada saat ini, kan? Lin Yan belum selesai dan mengulurkan tangan dan meraih Tenggang. Kemudian dia langsung menuangkan gelombang kekuatan hukum dari atas kepala Tenggang. Itu membuat Tenggang, yang dirasuki oleh iblis luar angkasa, tidak bisa bergerak sedikit pun lagi. Lin Yan, kamu layak menjadi orang yang terpesona oleh Lord Faceless Devil, kamu melihat melalui kami sekilas. Tapi jadi apa, kecuali kamu membunuh dua orang di depanmu, kamu tidak dapat membantu mereka, sama sekali. The Extraterrestrial Devils di dalam Tenggang tertawa puas. Mendengar itu, wajah Lin Yan membiru. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih Tenggang dan Zhao Ling'er dan memegang mereka di tangannya. Tetapi ketika Lin Yan melirik ke belakang dan melihat tubuh Zuo Yang dan Su Jingtian terbaring tak bernyawa di samping, dia terdiam. Sebelumnya, Tenggang menyerang terlalu tiba-tiba, dan Lin Yan terlambat untuk menyelamatkan keduanya. Sosok Zuo yang sedang memegang mangkuk anggur, dengan keras menyapanya sambil minum, dan Su Jingtian yang pendiam, yang sesekali memanggilnya kakak melintas di depan mata Lin Yan. Tapi setelah hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Melihat dua tubuh tak bernyawa, Lin Yan terdiam untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dia mengulurkan tangan dan mengubur mereka. Secara alami, sebagai saudara angkat mereka, Lin Yan mengubur mereka dengan benar. Hanya setelah melakukan semua ini Lin Yan membawa Tenggang dan Zhao Ling'er dan menghilang dengan cepat. Kali ini, dia pergi ke arah Istana Surgawi, yang baru saja dia hindari sebulan yang lalu. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 78 Bahasa Indonesia. Kesunyian, menatap layar, semua orang terdiam pada saat ini. Belum lagi betapa menakutkannya iblis luar angkasa, bahkan ada iblis tanpa fase yang lebih kuat. Iblis Paseles semacam ini memiliki kecerdasan dan tidak dapat dideteksi, ini sama saja dengan menjadi tak terkalahkan. Apakah iblis surgawi tanpa fase ini masih ada di benua Lingxuan? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Jika iblis surgawi tanpa fase itu memang ada, mereka pasti sudah menyusup ke benua Lingxuan seperti saringan. Mungkin, suatu hari mereka semua akan bangun dengan semua orang menjadi boneka iblis luar angkasa. Memikirkannya saja membuat mereka takut. Tidak, tentu saja tidak. Kaisar surgawi sangat kuat, bagaimana dia bisa membiarkan iblis luar angkasa ini menjadi liar? Itu benar, Kaisar surgawi akan segera menggantikan tahta. Aku telah mendengar bahwa dia bahkan membawa semua makhluk abadi dari benua Lingxuan dan meluncurkan pengejaran selama 1000 tahun terhadap iblis luar angkasa saat itu. Dalam gelombang pengejaran ini, dia pasti telah membunuh semua iblis tanpa fase. Sayangnya, Kaisar surgawi memang berkontribusi banyak untuk benua Lingxuan kita pada awalnya. Melihat layar di atas, Lin Feng dan yang lainnya sejenak merinding. Kemampuan iblis luar angkasa, seperti tidak terdeteksi dan mengendalikan kultivator alam saga tanpa suara, terlalu menakutkan. Meskipun mereka membenci Kaisar surgawi dari lubuk hati mereka, pada saat ini, mereka masih memiliki sedikit harapan di hati mereka, berharap Kaisar surgawi akan mampu memusnahkan semua iblis tanpa fase ini. Mari kita terus menonton, apakah masih ada iblis tanpa fase di benua Lingxuan atau tidak, kita akan segera tahu. Kerumunan diam-diam mengangkat kepala mereka dan terus melihat .adv asterisk chapter tersedia. Dalam layar di langit, Lin Yan terbang ke arah Istana Surgawi, tapi sebelum dia berada dalam jangkauan Istana Surgawi, dia berhenti. Dia bukan lagi Jenderal Setan Besar dari Istana Surgawi tetapi pengkhianat Istana Surgawi sekarang. Jika Lin Yan berkelana ke batas-batas Istana Surgawi, dia tidak akan bisa menghubungi mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya, sebaliknya, dia akan dikepung lagi, dan situasinya akan menjadi masalah besar. Setelah merenung sedikit, Lin Yan berbalik dan mendarat di gunung. Dia kemudian mengambil siput laut di tangannya dan meniupnya. Di benua Lingxuan, melihat setiap gerakan Lin Yan di layar, mata Xiao Mei menunjukkan penyesalan yang tak ada habisnya. Siput laut yang dipegang Lin Yan di tangannya adalah yang dia berikan. Selama Lin Yan gagal, dia akan bisa merasakannya. Sekarang Lin Yan memanggilnya, Putri Istana Surgawi. Xiao Mei masih ingat, setelah Lin Yan memanggilnya, dia memintanya untuk membantunya bertemu ayahnya untuk membahas hal-hal penting. Saat itu, dia sedih karena Lin Yan telah membelot dari Istana Surgawi. Namun, mendengar permintaan Lin Yan, dia tidak hanya tidak menolak tetapi dengan riang pergi ke ayahnya dan membantunya menyampaikan berita itu. Meskipun Lin Yan tidak kembali ke Istana Surgawi karena ini, hubungan dengan Istana Surgawi sangat mereda sehingga ayahnya tidak hanya memutuskan untuk menikahinya dengan Lin Yan nanti, tetapi juga untuk mengingat Lin Yan kembali ke Istana Surgawi. Saat itulah adegan mimpi buruk terjadi. Dalam 10.000 tahun ini, Xiao Mei bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, saat itu, jika dia tidak memberi Lin Yan keong itu, apakah semuanya akan terjadi seperti itu? Dalam layar di langit, sama seperti yang diingat Xiao Mei, Lin Yan menggunakan keong untuk memanggil Xiao Mei, sang putri, dan memintanya untuk menyampaikan kepada mantan Kaisar Surgawi berita penting yang perlu dia informasikan kepada semua orang. Dengan Xiao Mei, Putri Istana Surgawi, sebagai perantara, semuanya berjalan lebih lancar. Lin Yan membawa mereka berdua, Tenggang dan Zhao Ling'er, dan memasuki Istana Surgawi tanpa masalah. Secara alami, ketika mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya melihat Lin Yan tiba-tiba kembali ke Istana Surgawi, mereka terkejut dan bahagia. Jika memungkinkan, mantan Kaisar Surgawi tidak ingin Lin Yan, Jenderal Surgawi terkuat, meninggalkan Istana Surgawi.
Jadi setelah memimpin Lin Yan di dalam istana-istana surgawi, mantan kaisar surgawi menyuruh semua orang untuk pergi. Di dalam seluruh istana, hanya mantan kaisar surgawi dan beberapa makhluk abadi yang mengejar Lin Yan sebelumnya yang tersisa. Dewa abadi ini adalah inti dari istana surgawi, dan bahkan mantan kaisar surgawi harus mendiskusikan sesuatu dengan mereka ketika dia menemukan sesuatu. Hanya setelah beberapa dari mereka ditinggalkan di aula utama, Lin Yan membuka mulutnya dan memberitahu semua orang tentang hal-hal tentang iblis surgawi tanpa fase. Tanpa diduga, sebelum Lin Yan menyelesaikan kata-katanya, Kapten Abadi dari pasukan pemburu iblis Qian menegur dengan marah. Lin Yan, apakah kamu datang dengan alasan untuk menyelamatkan orang setelah berada di luar selama sebulan? Kamu mengharapkan kami untuk percaya seperti itu? Kebohongan. Para dewa istana surgawi lainnya juga menatap Lin Yan dengan ekspresi tidak menyenangkan. Mereka sama sekali tidak percaya kata-kata Lin Yan. Adv asterisk chapter area available. Di benua Lingxuan, kerumunan mengutuk dengan marah, menyaksikan Lin Yan menderita kekalahan di depan dewa istana surgawi ini. Tapi setelah mengutuk sebentar, semua orang terdiam. Mereka bahkan tidak akan mempercayainya jika mereka tidak melihat iblis tanpa fase dari pecahan jiwa kaisar surgawi. Jadi, masuk akal bahwa dewa istana surgawi tidak percaya apa yang dikatakan Lin Yan. Dalam layar di langit, Lin Yan mengerutkan kening dan memindai makhluk abadi di depannya. Yah, Lin Yan tidak menyangka mereka akan bereaksi seperti ini. Tatapannya akhirnya jatuh pada mantan kaisar surgawi. Mantan kaisar surgawi telah melihat banyak hal, matanya jauh lebih dalam daripada makhluk abadi ini. Jika dia percaya, masalah ini akan dianggap selesai. Tentu saja, Lin Yan memilih untuk kembali ke istana surgawi bukan hanya untuk meyakinkan mantan kaisar surgawi dan yang lainnya tentang masalah ini. Dia juga punya rencananya. Mantan kaisar langit memandang Lin Yan, yang tampak muram, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Lin Yan, immortal Bayan benar, sulit bagimu untuk meyakinkan orang dengan rangkaian kata-kata ini kecuali kamu dapat menghasilkan bukti yang pasti. Melihat mantan kaisar surgawi, yang memiliki pandangan penuh harap, Lin Yan terdiam sejenak dan perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya bukti. Memang, Lin Yan tidak memiliki bukti di tangannya. Bahkan jika dia membawa mantan kaisar surgawi dan yang lainnya ke tempat dia sebelumnya dan menggunakan waktu mundur untuk memverifikasi adegan, dia takut itu tidak akan berguna. Waktu mundur tidak terkalahkan dan memiliki banyak kekurangan. Beberapa makhluk abadi dengan kultivasi yang dalam bahkan dapat mengubah isi waktu mundur. Jadi gambaran waktu mundur tidak akan pernah bisa digunakan sebagai bukti langsung. Ini juga mengapa, sebelum mantan kaisar surgawi dan yang lainnya menangkap Tenggang dan kawan-kawan, meskipun, dengan bukti mundurnya waktu, mereka tidak secara langsung membunuh mereka tetapi terlebih dahulu membawa mereka kembali ke istana surgawi. Itu juga mengapa keputusan akhir dibuat hanya setelah penyelidikan yang cermat. Mantan kaisar surgawi mengerutkan kening dan berkata, tanpa bukti, bagaimana kamu ingin kami mempercayai kamu, Lin Yan, kamu bukan orang yang sembrono. Kali ini jika kamu tiba-tiba memilih untuk kembali ke istana surgawi, kamu harus memiliki motif tersembunyi, kan? Ya, Lin Yan mengangguk meraih Tenggang dan Zhao Linger keluar dari ruang penyimpanan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik dan adikku ini, dirasuki oleh iblis tanpa fase. Aku tidak punya cara untuk mengusir iblis fase lebih sedikit iblis surgawi di dalam mereka, jadi aku ingin bantuan kaisar surgawi untuk memasukkan mereka ke dalam tungku surgawi-surgawi dan mengusir iblis surgawi tanpa fase di dalam mereka dengan kekuatannya. Lin Yan, kamu terlalu delusi. Sebelum Lin Yan selesai berbicara, Dewa Istana Surgawi tidak bisa membantu tetapi menegurnya dengan marah. Bagi mereka, baik Tenggang dan Zhao Linger adalah pembunuh yang membunuh pasukan pemburu iblis Istana Surgawi. Selain itu, Lin Yan adalah pemberontak Istana Surgawi sekarang. Lin Yan berani kembali dan ingin menggunakan Celestial Divine Furnace untuk menyelamatkan mereka, yang hanya delusi. Di benua Lingxuan, tungku surgawi-surgawi Istana Surgawi tampaknya hanya mampu memurnikan iblis luar angkasa. Itu tidak memiliki fungsi untuk mengusir dan menyembuhkan, kan? Seseorang berbisik. Tungku surgawi-surgawi Istana Surgawi begitu terkenal sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Meskipun tungku surgawi-surgawi juga merupakan harta karun tingkat dewa kuno, fungsinya sangat mudah. Menggunakan api karma lotus merah itu bisa memurnikan semua iblis luar angkasa. Jika seseorang dilemparkan ke dalam tungku ilahi surgawi, mereka dapat dimurnikan seluruhnya, dan hanya abunya yang tersisa. Sebelumnya, penguasa 7 kerajaan iblis besar, yang mempraktikkan teknik rahasia laut darah dan hampir abadi, setelah dilemparkan ke tungku ilahi surgawi, dalam waktu 1 bulan, benar-benar disempurnakan dan berubah menjadi esensi jiwa. Mendengar Lin Yan ingin memperlakukan Tenggang dan Zhao Linger dengan membiarkan mereka masuk ke tungku ilahi surgawi, jika bukan karena mereka mengetahui hasilnya, semua orang akan curiga bahwa tujuan Lin Yan bukanlah untuk menyelamatkan mereka tetapi untuk membunuh mereka. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Tearfully Book for Forgiveness Chapter 79 Bahasa Indonesia. Dalam layar di langit, Readat Noice Translation. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yan, mantan kaisar surgawi berkata, sebenarnya, Lin Yan, jangan mengejar ini lagi, api karma teratai merah di dalam tungku ilahi surgawi sangat kuat. Dengan Tenggang dan Zhao Linger, tingkat kultivasi, mereka tidak akan bertahan sehari sebelum disempurnakan menjadi abu, dan kamu ingin membiarkan mereka memasuki tungku ilahi surgawi. Lin Yan mengangguk dengan tenang, aku tahu itu. Itu sebabnya aku akan pergi ke tungku ilahi surgawi bersama mereka untuk melindungi keselamatan mereka. Apa, kali ini, tidak hanya mantan kaisar surgawi tetapi bahkan dewa istana surgawi di sekitarnya tercengang. Dalam sejarah istana surgawi, Lin Yan harus menjadi orang pertama yang memasuki tungku ilahi surgawi dengan sukarela. Di benua Lingxuan, Lin Feng dan yang lainnya juga terpana pada saat ini.
Semua orang tahu bahwa tungku ilahi surgawi adalah harta karun ilahi kuno yang tidak kalah kuatnya dengan cermin harta karun Linglong, Readat Noiche Translation. Selain itu, mereka baru saja melihat kekuatan cermin harta karun Linglong. Bahkan ahli alam abadi seperti Kaisar Surgawi tidak memiliki kesempatan dan direduksi menjadi apa-apa. Mereka benar-benar tidak akan berani memprovokasi harta karun ilahi kuno ini dengan kekuatan yang tak terduga jika itu mereka. Kaisar Surgawi hanya seorang kultivator alam abadi setengah langkah, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memasuki tungku ilahi surgawi. Mungkin pada saat inilah Kaisar Surgawi mulai meremehkan senjata ilahi kuno ini. Pasti juga itulah mengapa kita berada di atas angin. Memang, itu kemungkinan. Segera, suara bisikan dari kerumunan memenuhi tempat itu. Menatap layar di atas Tenggang, yang telah jatuh ke alam sage, menjadi pucat lagi dan bergumam, dia mengambil inisiatif untuk memasuki tungku ilahi surgawi untuk kita. Bagaimana bisa ini tidak mungkin? Menjadi jenderal besar Istana Surgawi, dia sangat menyadari kekuatan yang dimiliki tungku surgawi-surgawi istana. Api karma teratai merah tidak hanya membakar tubuh fisik tetapi bahkan jiwa seseorang. Jadi, jika seorang kultivator biasa meletakkan tangannya di atas api karma teratai merah, mereka harus mengalami rasa sakit yang tak tertandingi, apalagi langsung masuk ke tungku surgawi ilahi dan menahannya. Dalam layar di langit, Lin Yan, kamu tidak gila, kan? Mantan Kaisar Surgawi dan yang lainnya menatap Lin Yan dengan ekspresi terkejut. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, aku tidak gila. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat kupikirkan. Jejak dari Paseles Devil sulit ditemukan. Jika tidak dengan bantuan Celestial Divine kemampuan Red Lotus Karma Fire Furnace tidak ada cara untuk melacaknya. Sementara itu, Kapten Abadi dari Regu Perburuan Iblis Qian, menatap Lin Yan dan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya, gila. Kamu gila, Lin Yan. Meskipun aku masih tidak percaya apa yang kamu katakan, tentang apa yang disebut iblis tanpa fase, jika kamu bersedia memasuki Celestial Divine Furnace secara sukarela demi dua saudara kandungmu, aku menghormati keberanian dan kebenaranmu. Setelah mengatakan itu, Yang Abadi menoleh ke mantan Kaisar Surgawi dan berkata, Yang Mulia, Tenggang dan Zaoling benar-benar dijatuhi hukuman untuk dilemparkan ke tungku surgawi-surgawi untuk pemurnian, dan sekarang Lin Yan ingin mereka dibawa ke dalamnya, ini juga sama dengan menghukum mereka. Jadi aku tidak keberatan. Baca di pembaruan novel untuk bab lebih lanjut. Kami juga tidak keberatan. Dewa Istana Surgawi lainnya juga berbicara satu demi satu. Mereka tercengang ketika Lin Yan mengatakan dia akan memasuki Celestial Divine Furnace. Hanya mantan Kaisar Surgawi, pada saat ini, mengerutkan kening dan menatap Lin Yan dan berkata, Lin Yan, kamu harus mempertimbangkan kembali masalah memasuki tungku ilahi surgawi. Kami sebelumnya memutuskan untuk mengirim Tenggang dan Zaolinger ke surgawi. Tungku ilahi untuk penyempurnaan, dan sekarang jika kamu ingin membantu mereka, kamu harus dibakar oleh api karma teratai merah setidaknya selama 3 hari sebelum kamu bisa keluar. 3 hari, mantan Kaisar Surgawi kemudian menambahkan dengan nada jengkel, bahkan jika kamu dapat menahan api karma teratai merah selama 3 hari, rasa sakitnya saja dapat membuat kamu menjadi gila. Namun demikian, Lin Yan masih terlihat tenang dan mengangguk, Yang Mulia, terima kasih telah mengingatkan aku pasti akan bertahan selama 3 hari. Melihat tampilan bertekad Lin Yan, mantan Kaisar Surgawi menghela nafas tak berdaya, tahu dia tidak bisa lagi menghentikannya. Mantan Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke tungku ilahi surgawi. Tungku surgawi-surgawi adalah harta paling berharga dari Istana Surgawi. Itu juga terletak di istana yang terpisah. Meskipun mereka belum masuk, dan orang bisa merasakan panas mendesis datang dari dalam, baca di pembaruan baru untuk bab lebih lanjut. Berjalan ke aula utama, tungku Celestial Divine yang lengkap ditampilkan sepenuhnya di depan orang banyak. Meskipun tungku surgawi-surgawi disebut tungku, penampilan dan tungku alkimia yang sebenarnya sangat berbeda. Tungku surgawi-surgawi seperti mangkuk api besar dari penampilan saja, dan nyala api menyala di mangkuk api, terus-menerus mengambil bentuk teratai merah, dan ini adalah api karma teratai merah. Ada penutup seperti penutup kristal di atas menekan api karma teratai merah yang mematikan. Lin Yan, aku akan membuka Celestial Divine Furnace hanya setelah 3 hari, jadi berhati-hatilah. Mantan Kaisar Surgawi berbalik dan menatap Lin Yan sejenak, namun, melihat bahwa Lin Yan masih tidak mundur di tengah jalan, dia menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan membuka tutup kristal Celestial Divine Furnace. Lin Yan, Tenggang, dan Zaolinger langsung menyusut dan tersedot ke dalam tungku ilahi surgawi. Dia benar-benar masuk, menatap layar di atas kepalanya, Tenggang tercengang. Meskipun adegan di dalam Celestial Divine Furnace tidak ditampilkan di layar, hanya dengan memikirkannya, orang dapat dengan mudah memahaminya. Ketiganya memasuki Celestial Divine Furnace. Karena kultivasi Tenggang dan Zaolinger terlalu lemah, mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri di dalam tungku surgawi-surgawi. Jadi, pasti Lin Yan yang melindungi mereka melalui proses itu, dan dia harus dibakar oleh api karma teratai merah selama 3 hari penuh. 3 hari aku bahkan tidak bisa menahan api karma teratai merah selama 1 jam, tapi dia bertahan selama 3 hari untuk kita. Adik, bagaimana kita akan membalas kebaikan ini? Dengan apa kita bisa membalasnya? Aura Tenggang berkedip lagi, dan realemnya jatuh lagi, baca di pembaruan novel untuk lebih banyak bab. Yang lainnya, melihat keadaan Tenggang, Lin Feng, di samping, tidak bisa menahan geraman di dalam hatinya. Pertama adalah Suster Yanran, lalu itu adalah Ratu Iblis dan sekarang adalah Tenggang, satu-satunya orang yang dapat aku percayai sepenuhnya adalah Suster Xiao Mei. Kenangan Kaisar Surgawi ini benar-benar beracun. Sebuah kegelisahan tiba-tiba melonjak di hati Lin Feng. Kakak Xiao Mei, Lin Feng segera melihat Xiao Mei di samping. Lin Feng melihat Xiao Mei dalam keadaan linglung dan buru-buru berkata, Saudari Xiao Mei, kamu harus membalaskan dendam ayahmu.
Kebencianmu pada Kaisar Surgawi tidak bisa dengan mudah dilupakan, kan? Namun, pada saat ini, Xiao Mei sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Feng saat air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Ayahku, dia akan segera dibunuh. Kata-kata Xiao Mei langsung membuat Lin Feng merasa jauh lebih nyaman saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat layar di atas. Saat Kaisar Surgawi memperlakukan Xiao Yanran, Ratu Iblis dan bahkan Tenggang dengan baik di masa lalu, situasi mereka dapat dijelaskan. Tapi dalam kasus Xiao Mei, Lin Feng tidak percaya bahwa ingatan Kaisar Surgawi bisa membuatnya melupakan kebenciannya karena membunuh ayahnya. Balas dendam membunuh ayahnya benar-benar tidak dapat didamaikan. Apakah Kaisar Surgawi penting sekarang? Sister Xiao Mei pasti akan berada di pihakku untuk selamanya. Lin Feng mendengus dingin di dalam hatinya. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 80 Bahasa Indonesia. Ditemani sensasi dingin, Lin Yan tiba-tiba membuka matanya. Yang mulia, hal pertama yang muncul dalam penglihatannya adalah sosok mantan Kaisar Surgawi. Mantan Kaisar Surgawi menggenggam botol batu giok di tangannya, jejak esensi kehidupan seperti kabut terus mengalir keluar darinya dan akhirnya berintegrasi ke dalam tubuh Lin Yan. Dengan pengisian esensi kehidupan, Lin Yan merasakan sedikit kesejukan. Setengah dari tubuh Lin Yan, yang terbakar parah oleh api karma teratai merah, mulai pulih. Namun, bukan hanya tubuhnya yang terbakar oleh api karma teratai merah. Itu membakar semangat dan jiwanya juga. Jadi tidak ada cara untuk memulihkan kondisi mental Lin Yan untuk sementara waktu. Melihat bahwa mantan Kaisar Surgawi membantunya pulih, mata Lin Yan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Yang mulia, terima kasih. Mantan Kaisar Surgawi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu telah tinggal di dalam tungku ilahi surgawi selama 10 hari penuh. Hanya karena keberuntungan dan kemauan kuatmu, kamu tetap tinggal tanpa disempurnakan. Fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Lin Yan sedikit mengangguk tetapi bertanya, bagaimana kabar Tenggang dan Linger? Aku sudah mengirim 2 saudaramu yang bersumpah kembali ke tempat terlarang Istana Surgawi. Nada suara mantan Kaisar Surgawi menjadi serius saat dia berkata. Tetapi melihat Lin Yan masih khawatir, dia tertawa kecil dan menambahkan, kami telah memeriksa bahwa mereka telah disembuhkan oleh Tungku Ilahi Surgawi. Jadi aku telah mencabut hukuman dan mengampuni dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, mulai sekarang, mereka tidak akan diizinkan masuk ke Istana Surgawi. Senang mereka selamat, Lin Yan mengungkapkan ekspresi gembira, aku bisa membawa mereka keluar Istana Surgawi bersamaku. Melihat wajah gembira Lin Yan, mantan Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia ingin memberitahu Lin Yan bahwa dia bisa tetap berada di Istana Surgawi, tetapi melihat betapa Lin Yan peduli pada keduanya, Tenggang dan Zhao Linger, dia tahu Lin Yan tidak akan membiarkan mereka berdua sendirian. Jadi, dia tetap diam. Ketika mantan Kaisar Surgawi pergi, Lin Yan, yang masih belum pulih, perlahan berdiri. Berjalan ke samping, Lin Yan dengan santai memanggil pena dan kertas merenung selama beberapa waktu, dan mulai menulis penjelasan iblis tanpa fase secara detail. Iblis tanpa fase tidak terlihat dan tidak berbentuk tetapi kekuatan dan kemampuan mereka lemah di bawah kepemilikan mereka karena mereka hanya dapat dengan mudah mengendalikan tubuh fisik kultivator. Jika mereka tidak pergi atas kemauan sendiri, sulit untuk mengusir mereka. Iblis tanpa fase seperti seorang kultivator dan juga memiliki alam kultivasi. Itu hanya dapat memiliki kultivator dengan level yang sama. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin kuat kultivator yang dimilikinya. Juga tidak diketahui berapa banyak iblis tanpa fase yang ada saat ini. Iblis Paseles tampaknya memiliki pemimpin yang kekuatan, kemampuannya, dan sebagainya, masih belum diketahui. Iblis ekstraterestrial yang memiliki kecerdasan dan iblis ekstraterestrial biasa sudah seperti 2 spesies yang berbeda. Oleh karena itu, Lin Yan tidak menyebut mereka iblis luar angkasa lagi. Sebaliknya, dia menyebut mereka iblis tanpa fase. Tanpa bentuk dan tidak terdeteksi, inilah iblis tanpa fase. Adapun iblis tanpa fase terkuat di antara mereka, Lin Yan tidak memiliki informasi apapun. Baca di pembaruan baru untuk bab lebih lanjut. Di benua Lingxuan, melihat Lin Yan menulis informasi yang tidak mencukupi, hampir semua orang tampak sedih. Jadi, ini adalah situasi yang tidak diketahui yang dihadapi Kaisar Surgawi mereka saat itu. Nah, jika seseorang bahkan tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mereka lawan, berapa banyak orang yang ada di sana, dan seberapa kuat mereka, itu adalah hal yang paling menakutkan. Saat itu, Kaisar Surgawi melakukan banyak hal untuk benua Lingxuan. Di sekitar benua Lingxuan, sudah ada orang yang mendesah pelan. Namun, banyak orang membenci Kaisar Surgawi. Melihat layar sendirian, semua orang telah menyaksikan bahwa mantan Kaisar Surgawi telah melakukan banyak hal untuk Kaisar Surgawi saat itu. Namun, pada akhirnya, Kaisar Surgawi membunuhnya di depan umum alih-alih menunjukkan rasa terima kasih. Dalam layar di langit, di bawah perawatan mantan Kaisar Surgawi, Lin Yan pulih selama beberapa hari, lalu pergi ke tanah terlarang dan menjemput Tenggang dan Zhao Linger. Duo ini tidak yakin apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Wajah Tenggang memucat saat dia melihat layar di atas kepalanya. Di layar, Lin Yan menyelamatkannya dan Zhao Linger dan memberitahu mereka bahwa Zuo Yang dan Su Jingtian meninggal karena kerasukan iblis luar angkasa. Mereka berdua, dia dan Zhao Linger, hampir tercengang oleh berita buruk ini dan berduka selama beberapa hari setelahnya. Ketika Tenggang pergi dan memeriksa mayat Zuo Yang dan Su Jingtian beberapa kali, dia bahkan mulai menatap Lin Yan dengan curiga. Sekarang, melihat dirinya sendiri dengan mata penuh kecurigaan, dada Tenggang menegang, dan dia meludahkan seteguk darah lagi. Berpikir itu tidak cukup, Tenggang memberi dirinya sendiri puluhan tamparan dengan backhandnya tanpa menggunakan ki spiritual untuk melawan kekuatan tangan, membiarkan pipi membengkak tinggi dan darah menetes dari sudut mulut, untuk lebih banyak bab.
Lin Yan membawa Tenggang dan Zhao Ling'er bersamanya dan kembali ke tempat dia dibesarkan dan untuk sementara tinggal di puncak gunung kecil yang terpencil. Tentu saja, saat tinggal di pengasingan, Lin Yan juga terus-menerus meringkas informasi tentang iblis tanpa fase itu. Tak lama setelah itu, Xiao Mei, putri istana surgawi, datang ke tempat Lin Yan tinggal di pengasingan dan sementara tinggal di sana. Baik Tenggang dan Zhao Ling'er bisa melihat niat Xiao Mei untuk datang. Jadi, sambil tertawa terbahak-bahak, mereka terus menciptakan peluang bagi keduanya. 2 tahun telah berlalu dengan cara ini. Akhirnya, hari itu tiba. Saat Lin Yan, Xiao Mei dan yang lainnya sedang beristirahat di dalam rumah, pelangi panjang tiba-tiba membuntuti di langit, seperti cahaya bintang yang bergulir ke belakang, cerah dan tak tertandingi. Ditemani oleh cahaya bintang, itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik dan sosok ramping, tampak seperti peri cahaya bintang. Saudaraku, aku kembali. Dengan cahaya bintang di kakinya, wanita ini turun dari langit dan datang ke Lin Yan di bawah. Dan Lin Yan, yang berada di bawah cahaya bintang, pada saat ini, wajahnya sudah lama cemas. Menunggu wanita ini berjalan di depannya, baru saat itulah Lin Yan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, Yanran. Apakah itu kamu? Wanita di seberangnya tersenyum dengan wajah cerah, saudaraku, ini aku sekarang adalah ahli ranah pencapaian Dao, jadi biarkan aku melindungimu mulai sekarang. Melihat wanita di depannya, yang sangat senang dengan dirinya sendiri, Tenggang, Zhao Ling'er, dan bahkan Xiao Mei, yang semuanya ada di samping, semuanya terdiam. Seseorang dari alam pencapaian Dao berani begitu sombong di depan setengah langkah abadi yang hampir tak terkalahkan. Demi dewa, betapa bodoh dan tak kenal takutnya dia.